buat kita semua. Kita masuk di video keempat, yaitu materi bagaimana cara membuat artikel yang unik. Ya, untuk membuat artikel ini sebenarnya nggak susah ya, karena kita bisa mengambil ide tulisannya ini dari web milik orang lain ya. Kemudian nanti akan kita modifikasi. Ya, cuman di sini memang harus sering latihan untuk melakukan ini karena untuk memodifikasi ini kita butuh apa ya? Ya ngarang-ngarang sedikit lah ya supaya artikel yang kita ambil dari milik orang lain ini bisa menjadi unik. Ya, karena kita tahu artikel yang unik ya, ini sangat penting untuk website kita dan Google sangat menyukai web-web yang memiliki artikel yang berkualitas, artikel yang bagus. Ya, tools yang akan kita gunakan yaitu Notepad dan yang kedua adalah Microsoft Word. Baik, bagaimana cara membuatnya? Saya akan langsung mendemokan. Oke, langsung ya teman-teman. Saya akan mendemokan terlebih dahulu. Di sini kita akan uh, ngambil artikelnya ya. Saya akan coba ngambil artikel di okezone.com. Ya, jadi teman-teman bisa ngelakuin ini ya. Silakan ngambil artikel di mana aja. Ya, bebas ya. Kalau ini saya sebagai demo aja akan mengambil salah satu artikel yang ada di okezone.com. Ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung menargetkan kata kunci gitu ya. Misalkan teman-teman tadi ya jualan jam tangan misalkan ya eh kita akan nyari kata kunci misalkan jam tangan, cara merawat jam tangan misalkan ya. Nah, di sini kan ada banyak sekali ya artikel. Jadi saya yakin artikel apa aja yang pengen teman-teman cari, saya yakin udah ada di Google ini. Jadi tinggal teman-teman cari lalu dimodifikasi. Ya, dan juga dari semua artikel yang ada di blog-blog ini bisa teman-teman gabungkan menjadi satu. Ya, contoh teman-teman ngambil artikel dari blog yang sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, teman-teman gabungin menjadi satu itu juga boleh. Ya, jadi nggak harus ngambil cuman dari satu web aja. Oke, nah intinya adalah bagaimana kita bisa memodifikasinya ya. Oke, saya akan coba ambil satu artikel. Oke, nah mungkin ini aja ya. Oke, tanda-tanda wanita sedang mengandung bayi laki-laki. Oke. Oke, judulnya kita ambil. Sebenarnya tips ini sangat simpel ya, sangat sederhana, cuman banyak yang belum tahu atau mungkin sudah tahu tapi malas praktekinnya ya. Oke. Saya nggak copy semuanya ya, nggak saya copy semua. Ya, saya demokan sebagian aja. Oke, saya paste dulu di sini. Oke. Nah, teman-teman di sini kita sudah dapat artikelnya ya. Di sini ada 1 2 3 4. Nah, di sini ada 4 paragraf ya. Nah, caranya gimana supaya kita gampang memodifikasi artikel ini? Nah, di sini kalau kita melihat langsung per paragraf, ini kan kayaknya sulit ya, karena mungkin terlalu banyak kata-katanya. Nah, untuk memudahkan kita untuk ini ya modifikasinya, ini kita pisahkan per kalimat ya, jangan per paragraf tapi per kalimat. Oke, ini saya pisahin. Oke, per kalimat ya kita buatnya supaya kita lebih mudah untuk
modifikasinya. Tapi kalau teman-teman langsung mau ya per paragraf itu juga nggak masalah ya. Oke, nah ini kita pisahkan per kalimat seperti ini. Ini tujuannya supaya kita lebih fokus untuk memodifikasinya. Oke, contoh misalkan kalimat yang pertama, saat hamil setiap wanita pasti penasaran untuk mencoba menebak jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Ya, oke. Nah, di sini kita butuh ngarang-ngarang sedikit ya. Tapi intinya nggak melenceng dari arti dari kalimat ini seperti itu. Oke. Saat hamil, setiap wanita pasti penasaran untuk mencoba menebak jenis kelamin bayi. Oke. Di oke. Di masa di masa kehamilan adalah masa yang paling menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan, khususnya bagi sang ibu. Khususnya bagi sang ibu. Dan mengetahui jenis kelamin janin yang dikandungnya adalah menjadi momen yang sangat mendebarkan. Oke, ya ini kita sudah dapat kalimat modifikasinya ya. Di masa kehamilan adalah masa yang paling menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan, khususnya bagi sang ibu, dan mengetahui jenis. Oh, ini kurang enak ya. Di masa kehamilan adalah masa yang paling menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan, khususnya bagi sang ibu. Ini nggak usah koma harusnya ya. Khususnya bagi sang ibu mengetahui jenis. Nah, ini nggak usah pakai dan. Mengetahui jenis kelamin janin yang dikandungnya adalah menjadi momen yang sangat mendebarkan. Ya, kalimat aslinya, saat hamil, setiap wanita pasti penasaran untuk mencoba menebak jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Oke, nah ini adalah artikel yang sudah unik ya. Jadi kita sudah bisa apa ya, ibaratnya disclaimer gitu ya, bahwa artikel ini adalah milik kita gitu. Ya, dan ini juga sudah unik. Ya, walaupun idenya tadi itu ya, idenya adalah kita nyontek dari ide artikel milik orang lain. Oke. Nah, kalau sudah artikel aslinya kita hapus. Nah, kita masuk ke kalimat yang kedua. Walaupun sudah ada teknologi untuk melihat bayi dalam kandungan, tanda-tanda tertentu bisa memberikan informasi yang membuat penasaran. Oke. Di zaman yang serba canggih ini, memang sudah ada alat khusus untuk mendeteksi janin dalam kandungan. Namun, tetap saja sang ibu mampu sang ibu mampu melihat tanda-tanda yang terjadi untuk memberikan
gambaran atau perkiraan jenis kelamin janin yang dikandungnya. Oke, ya. Artikel aslinya, walaupun sudah ada teknologi untuk melihat bayi dalam kandungan, tanda-tanda tertentu bisa memberikan informasi yang membuat penasaran. Ya, kita modifikasi menjadi di zaman yang serba canggih ini memang sudah ada alat khusus untuk mendeteksi janin dalam kandungan. Namun tetap saja sang ibu mampu melihat tanda-tanda yang terjadi untuk memberikan gambaran atau perkiraan jenis kelamin janin yang dikandungnya. Oke, ini sudah unik pastinya ya. Nah, ini kita buang. Oke. Lanjut ke kalimat yang ketiga. Banyak masyarakat yang percaya bahwa ketika sedang mengandung bayi laki-laki, perut akan terlihat lebih kecil. Oke. Tanda-tanda umum yang banyak dipercayai oleh masyarakat. Tanda-tanda umum yang banyak dipercayai oleh masyarakat tanda-tanda umum yang banyak dipercayai oleh masyarakat bahwa perut ini jangan bahwa ya, kita pakai jika aja. Jika perut sang ibu nampak lebih kecil, berarti itu pertanda janin yang dikandungnya adalah laki-laki. Oke, tanda-tanda umum yang banyak dipercaya oleh masyarakat, jika perut sang ibu nampak lebih kecil, berarti itu pertanda janin yang dikandungnya adalah laki-laki. Ya, kalimat aslinya, banyak masyarakat yang percaya bahwa ketika sedang mengandung bayi laki-laki, perut akan terlihat lebih kecil. Oke, ini sudah unik ya. Oke, nah di sini teman-teman kalau kita perhatiin ya, kalimat aslinya banyak mengulang kata-kata bayi ya, sedangkan saya mengulang menjadi janin ya. Bayi, kata-kata bayi udah nggak saya pakai lagi, tapi saya ubah menjadi kata-kata janin di sini. Oke, nah di sini terlihat ya, saya ubah menjadi kata nampak. Oke, ya. Kita hapus kalimat aslinya. Oke, kita masuk ke artikel kalimat berikutnya. Banyak juga mengikuti bentuk pusar atau memeriksa untuk melihat apakah ada garis di bagian atas perut ke pangkal paha untuk memprediksi janin dalam jenis kelamin bayi. Banyak juga untuk mengikuti bentuk pusar. Oke, ini agak susah ya. Agak susah sedikit nih dicerna kalimatnya. Banyak juga mengikuti bentuk pusar atau memeriksa. Oke. Untuk memeriksa tanda-tanda tersebut, sang ibu dapat mengikuti bentuk pusar dan juga dapat melihat apakah terdapat garis di bagian pangkal paha.
Untuk memeriksa tanda-tanda tersebut, sang ibu dapat mengikuti bentuk pusar dan juga dapat melihat apakah terdapat garis di bagian pangkal paha. Ya, tanda-tanda ini dapat memprediksi jenis kelamin janin dalam kandungan. Oke. Ya, artikel aslinya banyak juga mengikuti bentuk pusar atau memeriksa untuk melihat apakah ada garis di bagian atas perut ke pangkal paha untuk memprediksi jenis kelamin bayi. Ya, kita modifikasi. Untuk memeriksa tanda-tanda tersebut, sang ibu dapat mengikuti bentuk pusar dan juga dapat melihat apakah terdapat garis di bagian pangkal paha. Tanda-tanda ini dapat memprediksi jenis kelamin janin dalam kandungan. Oke, sudah unik ya? Oke. Oke, saya mendemokan sampai di sini aja. Jadi intinya caranya seperti itu, ya. Memang ini butuh sering-sering latihan ya. Kalau teman-teman sudah sering latihan menggunakan trik seperti ini saya yakin sangat mudah ya untuk membuat artikel yang unik ini. Ya, kalau teman-teman bikin artikel yang panjangnya kira-kira 300 sampai 400 ya, itu nggak nyampe 20 menit ya, kira-kira 15 menit lah ya. Itu artikelnya udah jadi ya. Tapi kalau kita bikin artikel yang panjangnya bisa nyampe 700 kata, ya mungkin sekitar 30 menit ya. Itu harus satu artikel baru jadi. Ya, jadi kalau target kita minimal sehari itu adalah mempublish ya minimal 2 ya, minimal 2 atau 3 di website kita. Ya kira-kira kita butuh waktu 1 sampai 2 jam. Ya, tergantung tadi itu ya kecepatan kita bagaimana memodifikasi artikelnya. Ya, di sini aja ya. Tadi kan nggak cepet banget ya. Nggak ada 10 menit kalau nggak salah. Ini juga artikelnya udah 121 kata. Ya, oke. Sampai di sini. Oh ya, satu lagi. Ini nanti teman-teman copy ya. Di copy semuanya. Lalu dipaste dulu di notepad. Ya, baru di copy lagi. Ya, baru di copy lagi. Ya, dan baru dipaste di WordPress-nya. Oke, sampai di sini aja ya. Nanti kalau ada yang saya yakin nggak ada yang bingung sih kalau untuk materi ini, tinggal teman-teman langsung praktek aja. Oke, kalau gitu saya akhiri video materi bagaimana cara membuat artikel unik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.